Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas tentang ahsanu amal, amal terbaik yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sunnah Rasulullah itu ibarat perahu Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang menaiki akan selamat, sedangkan yang tidak ikut bersamanya akan celaka atau tenggelam. Keyakinan ini harus mendominasi hidup kita, mendominasi dalam alam bawah sadar kita, bahwa sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibarat kapalnya Nabi Nuh. Siapa-siapa yang ikut menaiki kapal Nabi Nuh, niscaya dia akan selamat. Dan siapa-siapa yang tidak mau menaikinya, dia pasti akan tenggelam. Dan berbicara tentang amal soleh, syaratnya yang sudah kita sebutkan adalah dua. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita harus paham bahwa ketika orang-orang kafir berbuat kebaikan-kebaikan yang banyak, kita harus yakin bahwa itu bukan amal soleh. Kenapa? Karena amalannya tidak dilakukan berdasarkan keimanan. Amalan-amalan kita itu harus dilakukan berdasarkan keimanan. Maka orang-orang kafir sebaik apapun dia, pasti amalnya tertolak. Pasti amalnya tertolak. Bagaimana dengan orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang dalam sejarah hidupnya tidak pernah sholat, tapi dia KTP-nya Islam, tapi dia dalam setahun sekali pasti sholat, sholatnya 2 kali, atau bahkan tidak sama sekali. Kenapa? Berapa banyak orang Muslim yang justru di hari raya dia tidak sholat, tapi bermaksiat kepada Allah. Berapa banyak di antara mereka yang melakukan itu? Tapi baik, melakukan kebaikan-kebaikan, menanggung sembakonya pondok pesantren, menanggung sekolahnya anak yatim piatu. Bagaimana dengan orang Islam yang seperti ini? Anda harus yakin dan Anda harus berani memastikan bahwa amalannya tertolak. Amalannya tertolak. Ini adalah berbicara tentang bagian amal. Kalau orang kafir, baik, karena dia orang kafir maka tertolak. Yang kedua, ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan amal tapi dia tidak pernah sholat, maka amalannya tertolak. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang tadi sudah kita sebutkan. Dia melakukan amalan-amalan berusaha dengan cara yang terbaik. Dan dia berusaha mendapatkan hasil-hasil yang terbaik. Tapi dia berharap dengan pujian-pujian. Dia berharap mendapatkan jabatan. Karena jangan salah, ada di antara kita berapa banyak orang-orang yang beramal itu karena berharap ada jabatan. Oh, ini keponakannya pimpinan wilayah A. Wah, itu luar biasa dibantu ya. Karena apa? Berharap si ponakan tadi menceritakan kepada paman atau mungkin anak daripada pimpinan wilayah A. Berharap anak tadi menceritakan kepada bapaknya, orang tuanya, sehingga dia mendapatkan penghargaan dan kemudian ada kenaikan pangkat, kenaikan jabatan. Nah, ini amalan-amalan ini
tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan ini pasti tertolak. Maka ini akan berbuah pada kekecewaan. Ketika dia tidak mendapati harapan dia tadi, dia tidak mendapati anak tadi tidak menceritakan kepada pamannya atau kepada orang tuanya, dan dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan, pasti kecewa. Pasti kecewa. Dan yang keempat adalah bagaimana orang-orang yang beramal ini tadi, Islam halal haram hantam, tapi berusaha tetap beramal. Sholat bulan Ramadan berpuasa, tapi sholat 5 waktu tidak pernah dilakukan. Apakah puasa di bulan Ramadannya itu diterima? Enggak. Yakinlah, kita harus yakin bahwa tidak akan diterima. Berapa banyak di luar sana ketika di bulan Ramadan dia mengatakan, saya ini lagi puasa, kalian ini nggak ngerti apa ya? Tapi di saat yang sama dia tidak pernah sholat. Dia berharap bahwa orang-orang itu akan menghargai dan menyanjungnya, memujinya karena dia beribadah di bulan Ramadan. Dia berharap orang-orang di sekitarnya menganggap bahwa dia adalah orang yang beriman. Orang-orang di sekitarnya menganggap bahwa dia adalah orang yang ahli ibadah, mengerti tentang ibadah. Dan orang-orang di sekitarnya mengakui bahwa dia adalah seorang muslim. Tapi kita, ketika kita memiliki ilmu, kita harus yakin, kita harus mengatakan bahwa amalannya adalah tertolak. Bagaimana agar amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya jangan pernah meninggalkan sholat wajib. Jangan pernah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Paling tidak kemaksiatan-kemaksiatan yang mudah kita indra, yang mudah dilihat oleh kepala kita, mata kepala kita. Kemaksiatan-kemaksiatan yang ngablak ada di mana-mana, yang tidak bisa kita tidak melihat. Kemaksiatan-kemaksiatan riba, ya, kemaksiatan-kemaksiatan riswah, suap menyuap dalam aktivitas sehari-harinya. Kemudian kemaksiatan-kemaksiatan perjudian, kemaksiatan-kemaksiatan perzinahan, dan lain-lain. Kemaksiatan-kemaksiatan yang sangat mudah diindra, ya. Bagaimana kita berusaha memaksimalkan menghindarinya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita berkomitmen melakukan amal-amal tadi dengan cara konsisten, sedikit tapi konsisten. Dan kita juga harus belajar bagaimana dalam fikih auliyat nanti itu skala prioritas dalam ibadah. Maka tidak bisa kita menjadikan pahala-pahala yang sifatnya contoh sunnah ketemu wajib, dan kita akan membela yang sunnah, itu nanti masalah. Ya, fardu ain ketemu fardu ain, itu tidak boleh ada yang dikalahkan, tidak boleh ada yang dikorbankan. Bagaimana kedua-duanya tetap berjalan sejajar, beriringan. Tapi ketika fardu ain ketemu dengan sunnah muakkad, nah ini harus kita clear di sini, ya. Karena sunnah muakkad nanti adanya di sini. Maka ini harus dalam satu kondisi ketika dia bertemu, mana yang harus kita pilih. Kalau memang bisa dua-duanya dijalankan, jalankan. Ketika tidak bisa, kita harus memilih. Jangan sampai salah pilih. Nah, inilah yang membedakan orang-orang yang berilmu tadi. Dia akan tahu level-level ibadah, ya, mana pahala-pahala yang paling banyak, mana yang pahala-pahala yang sedikit. Nah, disinilah kita harus punya komitmen dan konsisten menjalankan. Bagaimana kita tetap menjadi muslim sejati, muslim yang hakiki. Apa dengan begitu kita tidak punya masalah? Tetap selama kita masih hidup di dunia,
kita pasti punya masalah. Kenapa? Justru amal-amal terbaik itu tidak hanya diperoleh dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, tapi amal terbaik tadi itu bisa kita peroleh dari masalah-masalah kehidupan. Karena Allah yang mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu semuanya baik bagi dirinya. Ketika dia diberikan nikmat, maka dia akan bersyukur. Ketika dia akan diberikan musibah, dia akan bersabar. Jadi amal terbaik itu bisa juga datang dari masalah-masalah dalam kehidupan kita, dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, dalam aktivitas pergaulan sehari-hari kita. Di sana ada potensi amal-amal terbaik. Wallahu a'lam. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahan ucap itu datangnya daripada saya pribadi. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.